Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Rosdiana Dewi, NIM 2141040402168. Saya berasal dari kelas 3 PIA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak Nur Halim. Yang pertama adalah mengenai sumber belajar sebagai media pembelajaran. Seperti yang kita tahu, sumber belajar adalah segala bentuk data, orang, atau wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat pendukung dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperjelas informasi atau materi yang disampaikan kepada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Contoh aplikasinya adalah perpustakaan. Seperti yang kita tahu, perpustakaan adalah tempat di mana di situ banyak sekali buku-buku atau literatur-literatur yang akan menambah pengetahuan. Buku-buku ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Tetapi perpustakaan juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran sebagai tempat yang mendukung adanya proses pembelajaran. Selanjutnya adalah macam-macam sumber belajar. Sumber belajar dalam buku Ani Cahyadi dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah pesan atau message. Artinya, segala informasi yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Kelebihan dari sumber belajar ini adalah praktis dan tidak memerlukan biaya. Tetapi di sisi lain juga sangat bergantung pada kemampuan peserta didik untuk menangkap informasi. Yang kedua adalah sumber belajar dari manusia atau people. Artinya, semua pihak yang memiliki keahlian maupun kemampuan tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Keunggulan dari sumber belajar ini adalah dapat menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Seorang guru misalnya dapat menyesuaikan cara belajarnya, cara pengajaran, cara berkomunikasi dengan peserta didik sesuai dengan keadaan peserta didik. Namun, di sisi lain sangat bergantung pada kemampuan seseorang dalam menyampaikan materi atau dalam menularkan ilmu yang ia miliki. Yang ketiga adalah sumber belajar bahan dan program, yaitu berisi perangkat-perangkat yang akan membantu kita untuk menyimpan materi-materi pembelajaran. Hal ini tentu sangat membantu kita untuk bisa mengakses materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun kita mau mengaksesnya. Yang keempat adalah alat atau device, yang berarti perangkat-perangkat keras atau benda-benda berbentuk fisik yang dapat membantu proses pembelajaran seperti LCD, proyektor, papan tulis, dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan sangat membantu kita mengoptimalisasikan proses pembelajaran. Namun, tidak bisa dipungkiri penyediaannya pun memerlukan biaya yang cukup besar. Yang selanjutnya adalah sumber belajar metode yang berisi langkah-langkah dalam proses pembelajaran, di mana keunggulan dari metode ini adalah dapat menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, namun sangat bergantung pada kemampuan seorang pendidik dalam menganalisis peserta didiknya. Yang terakhir adalah latar ataupun setting, artinya segala bentuk kondisi lingkungan yang memang diciptakan tujuannya untuk membantu proses pembelajaran. Namun dalam penyediaannya perlu adanya biaya yang sangat besar. Namun dalam hasil belajar dapat sangat membantu mengoptimalisasikan proses pembelajaran. Dalam memilih sumber belajar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sumber belajar harus relevan, baik dengan tujuan pembelajaran, pendidik, maupun peserta didik itu sendiri. Yang kedua adalah praktis, mudah dijangkau, dan mudah diperoleh. Yang ketiga adalah ekonomis atau hemat biaya. Dan yang keempat haruslah efisien, artinya harus tepat sasaran dan mampu menyesuaikan dengan alokasi waktu pembelajaran yang ada. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.